Yang kedua surah An-Nisa ayat 43. Dan jika kamu sakit atau sedang, yang artinya jika kamu sedang sakit, kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci, sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Berkaitan dengan ini, Imam Hamzah Al-Kisai memendekkan huruf lam pada kata lamastum, sementara imam-imam lainnya memanjangkannya. Bertolak dari perbedaan qiraat ini, terdapat 3 versi pendapat para ulama mengenai maksud kata itu, yaitu bersetubuh, bersentuh, dan sambil bersetubuh. Berdasarkan perbedaan qiraat itu pula, para ulama fikih ada yang berpendapat bahwa persentuhan laki-laki dan perempuan itu membatalkan wudu. Namun ada juga yang berpendapat bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan wudu, kecuali kalau kamu berhubungan badan. Yang ketiga surah Al-Maidah ayat ke-6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Berkaitan dengan ayat ini, Nafi ibnu Amir, Hafs dan Kisai membacanya dengan arjulakum, sementara imam-imam yang lain membacanya dengan arjulikum. Dengan membaca arjulakum, mayoritas ulama berpendapat bahwa wajibnya membasuh kedua kaki dan tidak membedakan dengan menyapunya. Pendapat ini mereka perkuat dengan beberapa hadis. Ulama-ulama Syiah Imamiyah berpegang pada bacaan arjulikum, sehingga mereka diwajibkan menyapu kedua kaki dalam wudhu. Pendapat ini sama diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas dan Anas bin Malik. Bab selanjutnya, kisah-kisah dalam Al-Quran. Dalam bab ini terdiri dari pengertian kisah-kisah, jenis kisah-kisah dalam Al-Quran, hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran, urgensi mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran, dan pengaruhnya dalam pendidikan dan pengajaran. Pengertian. Kata kisah diambil dari akar bahasa Arab, yaitu kosa, yakusu, kosa, san, berarti menceritakan kabar kepadanya, atau bermakna pokok menunjukkan untuk mengikuti sesuatu yang dikisahkan atau berarti dengan menceritakan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, qosas menjadi kisah diartikan dengan cerita tentang kejadian atau riwayat kehidupan seseorang. Dalam KBBI, kisah diterjemahkan dengan cerita, kejadian, riwayat, sejarah, dan sebagainya. Cerita tuturan yang membentangkan bagaimana terjadinya sesuatu hal atau peristiwa, kejadian, dan yang sebagainya. Sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Memperhatikan pengertian di atas, nampaknya antara kisah dengan sejarah adalah identik, karena menyangkut dengan sifat fakta yang telah terjadi di masa lampau. Di dalam Al-Quran, Allah menampilkan beraneka ragam kisah, dari bentuk sigot yang berakar dari kosa, yakusu, dan kisosan, berjumlah 30 kali dalam berbagai surat dan ayat, sedangkan bukan kalimat secara langsung kata yang berakar dari kosa, tetapi ayat tersebut menceritakan peristiwa tersebut secara langsung. Terdapat dalam Al-Quran sebanyak 15 kali, Makkiyah 11 surat, dan Madaniyah 4 surah. Jenis-jenis kisah ada 2. Yang pertama dari segi waktu, kisah dalam Al-Quran terbagi lagi menjadi 3, yaitu kisah hal gaib yang terjadi masa lalu, kisah hal gaib yang terjadi pada masa kini, dan kisah hal gaib yang terjadi pada masa yang akan datang. Dari segi materi ada 3 juga, yaitu kisah-kisah pada nabi terdahulu, kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasul, dan kisah-kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya.
Hikmah pengulangan kisah dalam Al-Quran menjelaskan dasar-dasar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala dan menjelaskan pokok-pokok syariat yang dibawa oleh para nabi, menanamkan akhlakul karimah dan budi yang mulia, menampakkan kebenaran Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Dengan tepat beliau menerangkan keadaan umat-umatnya terdahulu, menyibak kebohongan ahli kitab dengan hujjah yang membenarkan keterangan dan petunjuk yang mereka sembunyikan, dan menentang dengan isi kitab mereka sendiri sebelum kitab itu diubah atau diganti, meneguhkan hati Rasulullah dan umat Muhammad atas agama Islam, memperkuat kepercayaan orang mukmin tentang menangnya kebenaran dan para pendukungnya, serta hancurnya kebatilan dan para pembelanya, membenarkan para nabi terdahulu, menghidupkan kenangan terhadap mereka, serta mengabadikan jejak dan peninggalannya, menarik perhatian para pendengar, dan yang ke-8 sugesti bagi kaum mukminin. Urgensi mempelajari kisah-kisah dalam Al-Quran dan pengaruhnya dalam pendidikan dan pengajaran. Al-Quran merupakan petunjuk bagi manusia, artinya semua yang disampaikannya merupakan pesan dan nasihat-nasihat, sehingga menjadi suatu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dalam bentuk pribadi manusia dari dahulu sampai sekarang. Di antara metode Al-Quran dalam menyampaikan pesan dan nasihat adalah melalui kisah. Al-Quran membawakan banyak sekali kisah, baik berkenaan dengan perjalanan para nabi dan rasul, juga berbagai peristiwa yang terjadi antara mereka dengan orang-orang yang beriman maupun orang-orang yang kafir. Juga berkenaan dengan kisah sejumlah orang atau kelompok, seperti kisah Maryam, Luqman, Zulkarnain, Qarun, pemuda Al-Kahfi, tentara gajah, orang-orang yang dilemparkan ke dalam parit api, dan kisah-kisah lainnya. Kisah-kisah dalam Al-Quran itu syarat dengan pesan dan nasihat, baik secara tersurat maupun tersirat. Dalam menyampaikan pesan dan nasihat, tidak harus selalu disampaikan dengan jelas dan gambling dengan metode ceramah. Terkadang melalui kisah yang perlu perenungan terlebih dahulu, itu lebih mengena di hati. Bab selanjutnya yaitu sumpah atau qasam dalam Al-Quran. Jadi pada bab ini berisi tentang definisi dan model qasam, faedah qasam dalam Al-Quran, dan jenis-jenisnya. Definisi dan model qasam. Secara etimologi, kata qasam memiliki makna yang sama dengan dua kata lain, yaitu huruf halaf dan yamin yang berarti sumpah. Sumpah dinamakan juga dengan yamin karena orang-orang Arab ketika sedang bersumpah telah memegang tangan kanan sahabatnya. Sedangkan secara terminologi, qasam Al-Quran adalah ilmu yang membicarakan tentang sumpah-sumpah yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian yang dimaksud dengan sumpah sendiri adalah sesuatu yang digunakan untuk menguatkan pembicaraan. Maka yang dimaksud dengan qasam Al-Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu Al-Quran yang membahas tentang arti, maksud, rahasia, dan hikmah sumpah-sumpah Allah yang terdapat dalam Al-Quran. Qasam terdapat pula diartikan sebagai bahasa Al-Quran dalam menegaskan atau menguatkan suatu pesan atau pernyataan dengan menyebut nama Allah atau ciptaannya sebagai muqsam bih. Dalam Al-Quran, penyebutan kalimat qasam kadangkala dengan memakai kata akosama, dan ada kalanya dengan menggunakan kata halafah atau yamana. Faedah qasam dalam Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui bahwa qasam dalam Al-Quran bermuatan rahasia untuk menguatkan pesan-pesan Al-Quran yang disampaikan kepada manusia, terutama untuk orang yang masih ragu-ragu, menolak bahkan mengingkari kebenaran ajaran-ajaran Al-Quran. Menurut Hasan, ada 3 macam pola penggunaan kalimat berita dalam Al-Quran, yaitu ibtidak, talabi, dan inkari. Jenis-jenis qasam ada 2. Zahir, yang pertama ialah sumpah di dalamnya disebutkan fi'il qasam dan muqsam bih, dan diantaranya ada yang dihilangkan fi'il qasamnya, sebagaimana pada umumnya karena dicukupkan dengan huruf jar berupa waw, ta, dan ba. Yang kedua, mudmar, ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam, tidak pula. Yang kedua yaitu mudhammar, ialah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula muqsam bih, tetapi ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk ke dalam jawab qasam.
Selanjutnya, bab Amsal dalam Al-Quran. Pada bab ini berisi tentang definisi Amsal, jenis-jenis Amsal dalam Al-Quran, dan faedah-faedah Amsal. Definisi Amsal. Secara terminologis, para ahli bahasa menggunakan kata Amsal untuk menunjukkan kepada sesuatu keserupaan antara dua variabel yang berbeda, akan tetapi ada titik sama yang mempertemukan dua hal yang berbeda itu. Ungkapan serupa itu mereka masukkan ke dalam apa yang disebut dengan tashbih tamtsili, seperti dalam kalimat tiada harta dan keluarga melainkan bagaikan titipan. Pada suatu hari titipan itu pasti akan dikembalikan. Yang kedua, untuk menunjukkan kepada pepatah dan peribahasa, yakni suatu ungkapan yang digunakan untuk menggambarkan keserupaan atau suatu kondisi dengan kondisi lain yang diserupakan kepadanya, seperti dalam kalimat Jahzah memutuskan semua pembicaraan. Ungkapan ini digunakan kepada setiap pendapat atau ide yang dapat menyelesaikan permasalahan yang rumit atau yang sulit dicarikan pemecahannya. Dari kedua contoh di atas, tampak dengan jelas perbedaan yang nyata antara tashbih, tamtsili, dan matsal. Yang pertama, menyerupakan dua variabel yang berbeda dalam satu ungkapan atau kalimat, sementara yang kedua menggambarkan pemakaian satu ungkapan untuk menunjukkan kepada kondisi tertentu yang kasusnya mirip dengan apa yang dikandung dalam ungkapan tersebut. Definisi Amsal secara terminologi juga diungkapkan oleh Rashid Ridho, yang mengatakan bahwa Amsal adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan menggerakkan hati nurani. Bila didengar terus, pengaruhnya kian menyentuh lubuk hati paling dalam. Adapun matsal dalam Al-Quran menurut Manna Al-Qattan adalah menonjolkan makna dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat sehingga mempunyai pengaruh yang mendalam terhadap jiwa, baik serupa tashbih ataupun perkataan bebas. As-Suyuti mengatakan Amsal ialah menggambarkan sesuatu yang tersembunyi dengan yang nyata dan yang gaib dengan yang nampak. Oke, lanjut. Jenis-jenis Amsal dalam Al-Quran. Yang pertama, Amsal Al-Musarrah atau Al-Qiyasiyah ialah perumpamaan yang di dalamnya menggunakan lafal masal atau sesuatu yang menunjukkan kepada pengertian lafal tersebut. Tashbih dengan menggunakan huruf qaf. Amsal semacam ini banyak dijumpai dalam Al-Quran, di antaranya firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 17 dan 19. Amsal al-kamina adalah suatu perumpamaan yang di dalamnya tidak disebutkan secara jelas, baik lafal tamtsil, keadaan, sifat-sifatnya, dan tidak pula dijelaskan secara pasti mengenai saat terjadinya peristiwa. Tetapi lafal yang digunakan adalah menunjuk kepada makna tersiratnya yang indah dan menarik dalam susunan kata atau kalimat, serta mempunyai pengaruh tersendiri bila kalimat itu digunakan untuk makna yang serupa dengannya. Yang ketiga, Amsal al-Mursalah adalah kalimat-kalimat itu bebas, tidak menggunakan lafal tashbih secara jelas, tetapi kalimat-kalimat itu berlaku atau berfungsi sebagai masal, yang dimana di dalamnya terdapat peringatan atau pelajaran bagi manusia. Faedah-faedah Amsal. Amsal Al-Quran sangat penting untuk diketahui, dipelajari, dan difahami secara mendalam, karena pengharapannya yang tinggi terhadap akal manusia, menyingkap hakikat yang tidak nampak, dapat menyimpulkan makna yang indah dan padat dalam bentuk yang menarik, memberikan dorongan kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan dan keinginannya, menghindarkan manusia dari hal-hal yang tidak disenanginya, memberikan pelakunya dapat diketahui dengan sifat-sifat yang buruk yang harus dihindari, dan Amsal juga memiliki pengaruh pada jiwa dalam memberikan nasihat dan peringatan.
Amsal Al-Quran juga memiliki peranan yang sangat besar di dunia pendidikan karena ruh pendidikan itu sendiri sejalan dengan maksud ditampilkannya Amsal Al-Quran tersebut, yaitu di samping sebagai nasihat dan peringatan bagi manusia juga dapat membantu mempercepat proses pemahaman yang berkenaan dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, jadal dalam Al-Quran. Pada bab ini juga berisi 3, yakni definisi, metode debat atau jadal dalam Al-Quran, dan jenis-jenisnya. Yang pertama, jadal. Jadal secara bahasa berasal dari kata sebagai berikut, yang dalam arti bahasa adalah berdebat. Kata jadal sendiri setara dengan kata argumen atau alasan atau perbedaan pendapat, debate atau debat, dispute atau perselisihan, dan sebagainya. Adapun secara istilah, jadal dan jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing atau berlomba untuk mengalahkan lawannya. Pengertian ini berasal mengingat kedua belah pihak itu mengokohkan pendapatnya masing-masing dan berusaha menjatuhkan lawan dari pendirian yang dipeganginya. Debat dalam kasus KBBI adalah pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Metode debat jadal dalam Al-Quran. Yang pertama, al-ta'rifat. Allah secara langsung memperkenalkan dirinya dan ciptaannya sebagai pembuktian akan wujud dan kemahakuasaannya. Karena Allah tidak terjangkau oleh indera manusia, maka dengan mengungkapkan hal-hal yang bisa ditangkap oleh indera manusia, manusia akan mampu memahami akan wujud dan kekuasaan Sang Maha Kuasa. Yang kedua, al-istifham al-taqriri. Dalam bentuk ini, Allah mengajukan pertanyaan langsung dengan penetapan jawaban atasnya. Pertanyaan tentang hal yang memang sudah nyata diangkat lagi lalu disertai dengan jawaban yang merupakan penetapan atas kebenaran yang sudah pasti. Yang ketiga, al-tajzi'at. Allah mengungkapkan bagian dari suatu totalitas secara kronologis yang menjadi argumentasi dialektis untuk melemahkan lawannya dan menetapkan suatu kebenaran. Masing-masing dapat berdiri sendiri sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran yang dimaksudkan. Yang selanjutnya, qiyas al-khalaf dalam bahasa Indonesia ini disebut dengan analogi terbalik. Dengan prosedur ini, kebenaran ditetapkan dengan membatalkan pendapat lawan yang berkebalikan atau berlawanan. Sebab dalam realitas kehidupan tidak dapat berkumpul dua hal yang berlawanan. Al-tamsil adalah mengungkapkan perumpamaan bagi suatu hal. Allah mengungkapkan perumpamaan bagi suatu hal. Dengan perumpamaan ini dimaksud agar suatu kebenaran dapat dipahami secara lebih tepat dan lebih mudah. Lalu lebih melekat di sanubari lawan. Al-muqabalat mempertentangkan dua hal yang salah satunya memiliki efek yang jauh lebih besar dibandingkan dengan lainnya. Seperti halnya mempertentangkan antara Allah Subhanahu wa taala dengan berhala yang disembah orang-orang musyrik. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya, jenis-jenis perdebatan dalam Al-Quran. Yang pertama, jadal yang terpuji, al-jadal al-mamduh. Jadal ini adalah suatu debat yang dilandasi niat yang ikhlas dan murni dengan cara-cara yang damai untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, jadal yang tercela atau al-jadal al-mazmum. Jadal ini adalah setiap debat yang menunjukkan kebatilan dan atau dukungan atas kebatilan itu. Jadal al-mazmum ini ada yang dilakukan dalam bentuk debat tanpa landasan keilmuan. Dan akhirnya kita sampai pada bab yang terakhir, yaitu metode penafsiran Al-Quran.
Nah, pada bab ini sudah pasti dan tentunya berisi tentang berbagai macam metode dari penafsiran Al-Quran. Yang pertama, metode tafsir tahlili atau tafsir analisis. Yang dimaksud dengan metode analisis ini ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang mencakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut. Jadi, pendekatan analitis yaitu mufassir membahas Al-Quran ayat demi ayat sesuai dengan rangkaian ayat yang tersusun di dalam Al-Quran. Maka tafsir yang memakai pendekatan ini mengikuti naskah dalam Al-Quran dan menjelaskannya dengan cara sedikit demi sedikit dengan menggunakan alat-alat penafsiran yang ia yakini efektif seperti mengandalkan pada arti-arti harfiah, hadis, atau ayat-ayat yang lain yang mempunyai beberapa kata atau pengertian yang sama dengan ayat-ayat yang sedang dikaji. Sebatas kemampuan di dalam membantu menerangkan makna bagian yang sedang ditafsirkan sambil memperhatikan konteks naskah tersebut. Yang kedua adalah metode tafsir ijmali atau tafsir secara global. Metode tafsir ini yaitu menafsirkan Al-Quran dengan cara singkat dan global tanpa uraian panjang lebar. Metode ijmali menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas tapi mencakup dengan bahasa yang populer, mudah di dalam mushaf, mudah dimengerti, dan enak dibaca. Sistematika penulisannya mengikuti susunan-susunan ayat di dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Quran. Ayat dengan demikian, ciri-ciri dan jenis tafsir ijmali mengikuti urutan-urutan ayat demi ayat menurut tertib mushaf, seperti halnya tafsir tahlili. Perbedaannya adalah dalam tafsir ijmali, makna ayatnya diungkapkan secara ringkas dan global, tetapi cukup jelas. Sedangkan tafsir tahlili, ayatnya diuraikan secara terperinci dengan tinjauan dari berbagai segi dan aspek yang diulas secara panjang lebar. Selanjutnya, metode tafsir muqarran atau tafsir kompensasi. Tafsir ini adalah penafsiran sekelompok ayat Al-Quran yang berbicara dalam suatu masalah dengan cara membandingkan ayat dengan ayat atau antara ayat dengan hadis, baik dari segi isi maupun redaksi, atau antara pendapat-pendapat para ulama tafsir dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu dari objek yang dibandingkan. Jadi, yang dimaksud dengan metode komparatif ialah membandingkan teks ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua kasus atau lebih, dan atau memiliki redaksi yang berbeda bagi suatu kasus yang sama. Membandingkan ayat Al-Quran dengan hadis pada lahirnya terlihat bertentangan, dan membandingkan sebagian berbagai pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Selanjutnya, metode tafsir maudhi. Tafsir didasarkan pada tema atau tematik. Metode tematik ialah metode yang membahas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan dihimpun, kemudian dikaji secara mendalam dan dituntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab an-nuzul, kosakata, atau sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen yang berasal dari Al-Quran, hadis maupun pemikiran rasional. Jadi dalam metode ini, tafsir Al-Quran dilakukan ayat demi ayat. Ia mencoba mengkaji Al-Quran dengan mengambil sebuah tema khusus dari berbagai macam tema doktrinal, sosial, dan kosmologis yang dibahas oleh Al-Quran. Misalnya ia mengkaji dan membahas doktrin tauhid di dalam Al-Quran, konsep nubuwah di dalam Al-Quran, pendekatan Al-Quran terhadap ekonomi, dan sebagainya. Alhamdulillah, tidak terasa ya, kita sudah sampai pada mengikuti materi dari awal hingga akhir.
Semoga apa yang disampaikan oleh saya bisa bermanfaat bagi seluruh yang mendengarkan dan juga membaca materinya. Cukup sekian dari saya. Saya akan memberikan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, insya Allah saya akan kembali lagi. Terima kasih. Cukup sekian video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.